Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas slide pertemuan ke-13, yaitu regresi dan korelasi sederhana. Nah, analisis regresi ini adalah analisis yang berusaha untuk melihat apakah antar dua variabel atau lebih ada hubungannya atau tidak, atau untuk mengukur kekuatan hubungan. Bisa juga menggunakan ramalan yang didasarkan kepada kuat lemahnya hubungan tersebut. Jadi, hubungan antara dua variabel itu contohnya variabel X dan variabel Y. Jadi, ada variabel, nanti disebut ada variabel bebas, ada variabel terikat. Nah, biasanya yang variabel bebas itu disimbolkan dengan huruf X, dan variabel terikat itu biasanya disimbolkan dengan huruf Y. Kemudian selain variabel bebas dan variabel terikat, bisa juga nanti namanya kalau bahasa Inggris independent variable, artinya variabel bebas. Itu biasanya huruf X, disimbolkan dengan huruf X, dan dependent variable atau variabel terikat nanti disimbolkan dengan huruf Y. Nah, contoh variabel itu bagaimana? Contoh bagaimana mengukur kekuatan itu seperti apa? Contohnya, kita ingin melihat ada tidak hubungan antara gaji dengan pengeluaran kita. Misalkan kalau kita gajinya banyak, seberapa sih yang pantas pengeluaran yang saya keluarkan? Nah, itu untuk mengukur ada tidak hubungan variabelnya. Nah, ini nanti tergantung beberapa faktor. Ada faktor lain yang mempengaruhi. Misalnya kalau orangnya pelit, ya pelit aja. Orangnya boros, ya boros aja. Nggak ada hubungannya pendapatan dan pengeluarannya. Kalau orangnya boros, mau gajinya gede, mau gajinya kecil, dia akan boros saja. Kalau orangnya hemat, mau gajinya besar, mau gajinya kecil, dia berhemat. Atau orangnya yang sedang-sedang saja. Giliran gajinya naik, besar, banyak, oke, pengeluarannya dibesarin. Misalnya pengeluarannya misalnya akhir tahun saya dapat bonus nih, pengeluaran saya banyakin, saya bisa mengeluarkan pengeluaran saya bisa saya besarin. Misalnya contohnya, dapat bonus berarti saya ada waktu nih buat jalan-jalan. Nah, itu pengeluaran, termasuk pengeluaran. Jadi tergantung beberapa faktor. Nah, teknik analisis ini berguna untuk mempelajari variabel-variabel yang mempunyai hubungan. Jadi yang regresi dan korelasi ini yang kira-kira ada hubungannya. Misalnya gaji dengan pendapatan, misalnya tinggi badan dengan berat badan, atau misalnya pemberian pupuk terhadap hasil panen, atau pemberian pakan ternak terhadap hasil produksinya, hasil telurnya. Misalnya kalau ayam, pemberian vitamin pada ayam, dengan ada nggak hubungannya pemberian vitamin dengan jumlah produksi telurnya. Nah, seperti itu. Jadi variabel itu yang ada hubungannya. Kalau tidak ada hubungannya, contohnya variabel apa ya? Ada tidak jumlah IPK besar IPK dengan kekayaan misalnya, ya itu nggak ada hubungannya. Kalau dia bodoh, walaupun kaya, kalau bodoh ya nggak ada hubungannya, seperti itu. Jadi variabelnya yang ada hubungannya. Kemudian kita bahas berikutnya pengertian koefisien korelasi. Nah, korelasi ini memperhatikan tingkat keeratan hubungan. Jadi kalau mau ngelihat ada nggak hubungannya, itu regresi. Seberapa erat hubungannya, itu korelasi. Nah, ini jadi korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan atau keeratan antar dua variabel. Nah, itu koefisien korelasi linear ini disimbolkan dengan huruf R. Untuk apa? Ya, untuk mengukur hubungan antar dua variabel. Apa variabelnya? Variabel X dan variabel Y, atau variabel bebas dengan variabel terikat. Gitu. Kemudian berdasarkan koefisien korelasi, nanti kalau kita hitung-hitung, nah nilai koefisien korelasi itu nilainya antara negatif 1 dan sampai positif 1. Jadi nggak ada lebih minus 2, nggak ada. Jadi yang paling kecil itu negatif 1, 0,0 sekian itu ini ya kan. Kemudian paling besarnya positif 1. Kemudian kalau korelasinya positif, berarti jika variabel X yang mengalami kenaikan, nah misalkan X tadi ini pendapatan atau gaji, terus variabel Y-nya akan variabel X2 mengalami kenaikan, begitu juga sebaliknya.
Ini Y ya, bukan variabel X2 ya. Jadi kalau misalnya hasilnya positif, berarti kalau X-nya naik, Y-nya naik. Kalau nanti negatif, berarti kalau X-nya turun, Y-nya turun. Jadi seperti ini, kalau misalnya kita hitung-hitung nanti hasilnya negatif, X-nya, berarti nanti Y-nya akan negatif juga. Jadi pengeluarannya negatif. Jadi ini nanti terkait dengan contoh kalau orangnya boros, ya boros aja. Kalau orangnya hemat, ya hemat aja. Seperti itu. Kemudian, contohnya acuan koefisien korelasi. Misalkan nanti kalau kita hitung-hitung nilai koefisien korelasinya dapat 0,0 sampai 0,0199 itu disebut tidak ada hubungannya atau sangat rendah hubungannya. Tapi kalau misalnya nanti hasilnya 0,2 sampai 0,399 ini hubungannya sangat rendah. Kemudian kalau 0,4 sampai 0,599, nah ini cukup, berarti adalah hubungannya. Kemudian 0,6 sampai 0,799, ini salah ya, ini berarti hubungannya nanti korelasinya atau hubungannya akan kuat. Sedangkan kalau nanti koefisien korelasinya dapatnya 0,8 sampai 1, ini hubungannya sangat kuat. Artinya kalau nanti dia orangnya bagaimana nih? Kalau misalnya gajinya naik, berpengaruh nggak dengan pengeluarannya? Nah, ini tadi yang kalau nanti koefisien korelasinya 0,8 berarti ada dan sangat kuat. Kalau yang nggak ada hubungannya misalnya, ya udah orangnya yang ini, mau gajinya naik, mau gajinya turun, ya kalau boros ya boros aja. Ini yang nanti tidak ada hubungannya. Kalau ada hubungannya nanti di sekitar sini. Cukup, kuat, atau sangat kuat. Ini nanti contoh koefisien korelasi. Nah, rumus koefisien korelasi itu R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y dibagi akar N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N kali sigma Y kuadrat dan sigma Y dikurang sigma Y dikuadratkan. Nah, ini hitung-hitungannya nanti rumusnya ada. Kemudian kalau RXY nanti sigma XY dibagi akar sigma X kuadrat kali sigma Y kuadrat dan seterusnya. Rumusnya ini nanti kalian bisa belajar. Kemudian untuk menghitungnya nanti ini data-datanya ada di situ. Nanti kita coba di Excel kita menghitung data-data ini. Kemudian ada juga koefisien determinasi. Kalau koefisien korelasi nanti rumus-rumusnya ini kita praktekin. Sama juga koefisien determinasi, ini koefisien yang memperlihatkan besarnya variasi yang ditimbulkan oleh variabel bebas. Tadi kan ada variabel bebas dan variabel terikat. Yang dinyatakan, tapi nanti kalau determinasi dinyatakan dalam bentuk persentase. Koefisien determinasi didefinisikan sebagai kuadrat dari koefisien korelasi. Jadi karena koefisien korelasi tadi R, koefisien determinasi itu R kuadrat. Nah, R kuadrat nilainya antara 0 sampai 1. Karena kalau R tadi ada negatif 1 karena R aja. Kalau dikuadratkan kan kalau negatif pasti menjadi positif ya. Makanya di sini nilainya 0 sampai 1. Kemudian koefisien determinasi ini untuk menghitung apa sih? Untuk menghitung proporsi keragaman total nilai-nilai peubah Y atau variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh nilai-nilai peubah X atau variabel bebas melalui hubungan liniernya. Atau misalnya kita masukkan tadi variabel terikat bebasnya misalnya pendapatan. Y-nya itu pengeluaran. Jadi artinya kalau misalnya nanti dapat R-nya, koefisien korelasinya 0,6, artinya kita R kuadrat. Jadi 0,6 ini dipangkat 2 kan jadi 0,36. Kita bentukkan persentase, artinya 36% di antara keragaman total nilai-nilai Y atau disebut pengeluaran atau disebut variabel terikat dapat dijelaskan oleh hubungan linier dengan nilai-nilai X atau nilai-nilai pendapatan. Atau besarnya sumbangan X terhadap naik turunnya Y adalah 36%, sedangkan 64%-nya disebabkan oleh faktor lain. Atau misalnya saya besarnya sumbangan X, X-nya itu misalkan tadi variabel
terikat bebas. Contohnya pendapatan. Jadi besarnya sumbangan pendapatan terhadap naik turunnya pengeluaran, pengeluaran adalah 36%, sedangkan 64%-nya disebabkan faktor lain. Faktor lainnya apa tadi? Contohnya, orangnya memang udah dasar pelit. Memang orangnya dasarnya boros. Nah, seperti itu. Atau misalnya faktor lain, orangnya pelit nih, tapi kan tiba-tiba pengeluarannya bengkak, misalnya ada anggota keluarganya sakit, atau mereka pergi berliburan, misalnya seperti itu. Jadi faktor lain ini sebesar 64%. Nah, rumus koefisien determinasi tadi hampir sama rumus koefisien korelasi, cuman nanti ini diakarkan saja. Seperti itu. Kalau sudah dapat R-nya, berarti kita tinggal pangkat 2-kan lagi. Nah, kemudian kita masuk nah contohnya ini hitung-hitungannya nanti di Excel kita ini. Nah, ini artinya apa kalau dia dapat 0,64%? Artinya bahwa pengaruh variabel Y atau pengeluaran dipengaruhi oleh variabel X atau pendapatan sebesar 46%. Sisanya 54% dipengaruhi oleh faktor lain, seperti itu. Kemudian kita bahas ke persamaan linear. Nah, persamaan linear itu regresi linear. Regresi tadi untuk melihat ada tidaknya hubungan antar variabel. Kalau korelasi, seberapa erat hubungan tersebut. Nah, ini persamaan garis regresi linear sederhana ini, bentuk umumnya itu Y sama dengan A plus BX yang diperoleh dengan metode kuadrat kecil. Nah, ini bila diberikan data sampel, contohnya X1, X2, XI, YI, berarti artinya I-nya ini artinya ada X1, X2, X3 sampai ke N. Y1, Y2 sampai Y ke N. Nanti kita peroleh persamaan regresinya Y sama dengan A plus BX. Rumus mencari nilai A-nya ini A sama dengan sigma Y dikurang B dikali sigma X dibagi N. Untuk B-nya, koefisien korelasinya, regresinya, N sama dengan sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Nanti hitungannya kita praktekkan di slide, di Excel. Ini saya stop. Saya share Excel-nya. Nah, ini dia. Ini tadi kan ada data-datanya. Misalkan datanya X1, X2, X3. Ini Y1, Y2, Y3. Nah, kemudian ini sigmanya, totalnya. Sigmanya ini tinggal cari auto sum. Di sini, enter. Ini bisa juga semua auto sum. Kemudian ini ada XC. Oke, saya ulangin ini misalkan. Ini datanya X1. X1 ini apa ini? Misalkan ini X1 tadi variabel bebas, artinya misalkan di sini pendapatan. Saya misalkan pendapatan X itu pendapatan. Contoh, ini misal ya. Kemudian Y-nya itu apa? Y-nya itu pengeluaran. Ada nggak hubungan pendapatan dan pengeluaran? Nah, data-datanya misalnya ini tahun 2003 pendapatannya 93 juta, 2004 80 juta, 2005 86 misalkan. Ini misalkan gaji kalian misalnya segitulah atau uang jajan kalian segitu pendapatan. Nah, pengeluarannya ini berapa yang pantas kalian keluarkan? Apakah 81 kalau dia ada 93, 81 juta atau ini 87 kamu pengeluarannya malah 170 juta atau seperti itu. Nah, ini misalkan aja. Nah, pertama-tama kita harus cari X dikali Y dulu. Makanya kolom ini saya buat X dikali Y. Kalau kita hitung ini pendapatan, ini pengeluaran. Misalkan ini biaya iklan, ini pendapatannya, promosi. Nah, itu bagaimana? Jadi pertama-tama kita dulu harus cari X dan Y-nya. Kemudian kita bantu X kuadratnya, Y kuadratnya. Karena di sini kita butuh apa? Di sini rumusnya. Sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y. Nah, pertama kita cari sigma X-nya dulu. Sigma X-nya kita cari dengan auto sum.
Enter. Kemudian mencari sigma X-nya, kita kalikan dulu. X dikali dengan Y. Enter. Klik and drag. Nah, tinggal copy auto sum sebelah sini. Nah, ini X kuadrat. X-nya dipangkatkan 2. Enter. Klik and drag. Sigmanya sudah langsung di bawah ya. Nah, ini jangan sampai sigma kamu klik and drag-nya. Ini Y kuadrat, Y pangkat 2. Nah, dari tabel di sini, dari tabel ini sudah ada ini sigma-sigmanya. Ada sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat. Nah, kalau sudah ada semua data-data yang kita butuhkan, kita tinggal mempraktekkan, memasukkan rumus ini. Yang pertama yang atas ini, N dikali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y. Nah, ini N-nya 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi N-nya 11 dikali sigma XY. Sigma XY itu ada di kolom D13 yang ini. Kemudian dikurang sigma X kali sigma Y. Makanya sini saya buka kurung supaya nih. Sigma X. Sigma X-nya ada B13. Sigma Y-nya di C13 yang ini. Oke, enter. Hasilnya dapat berapa? Minus 108,8. Kemudian yang bawah, rumusnya satu-satu. Ini N kali sigma X kuadrat. N-nya 11, sigma X kuadratnya yang mana? Sigma X kuadratnya itu di kolom E13. Dikurang sigma X dikuadratkan. Berarti sigma X itu di kolom B13. Di pangkat 2 kan. Satu-satu kita cari ya. Yang kiri dulu, berarti dapatnya 2843. Kemudian yang kanan ini dari mana? N dikali, ini rumusnya ya. N dikali sigma Y kuadrat. N-nya 11, sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadratnya itu yang ini, di kolom F13. Dikurang sigma Y dikuadratkan. Sigma Y dikuadratkan berarti Y C13. Enter, dapatnya 9,0436. Baru di sini kita masukkan R sama dengan yang atas, H5, artinya negatif 108,8 dibagi 2843 dikali 9,043. Nah, kita pangkatkan setengah, artinya kita akarkan. Enter, kita akarkan, dapatnya negatif 0,679. Nah, inilah nilai korelasinya atau R-nya. Untuk koefisien determinasi atau R kuadrat, kita tinggal mempangkat 2 kan R-nya tadi. Berarti H7 pangkat 2, artinya R itu kan sudah dapat, R kuadratnya tinggal mempangkat 2 kan. Berarti inilah koefisien determinasinya. Nah, ini nanti artinya lihat di slide. Artinya apa? 48%, 46% nilai X atau pendapatan berpengaruh terhadap pengeluaran sebesar yang 46%, sedangkan 53%-nya dipengaruhi faktor lain. Ini tadi koefisien regresi dan koefisien determinasi. Kita maju ke koefisien ini regresi. Nah, ini untuk mencari X nilai X-nya. Di sini udah X-Y itu rumusnya sigma X-Y dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N. Berarti kita cari dulu sigma X-nya mana? Nih, sigma XY. Sigma XY-nya itu di kolom D13. Makanya ini saya buat D13. Kemudian dikurang sigma X. Sigma X dikali sigma Y. Sigma X-nya mana? Ini B13 dikali sigma Y C13 dibagi dengan N. N-nya itu 11, maka ini. Baru hasilnya kita kurangkan. Kurangkan kolom yang 1417 dikurang 1427, itu hasilnya negatif 9,893. Inilah nilai X-Y-nya. Kemudian mencari X kuadrat. X kuadrat itu rumusnya sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan bagi N. Jadi sigma X kuadrat, mana sigma X kuadrat? E13. Nih, E13. Kemudian dikurang sigma X dikuadratkan. Sigma X dikuadratkan, berarti B13 pangkat 2. B13 itu yang ini. Pangkat 2. Kemudian dibagi N. N-nya itu 11.
enter. Nah, ini hasil akhirnya kita tinggal kurangkan 77.833 dikurang 77.572, hasilnya 258,5. Ini untuk X kuadrat. Kalau untuk Y kuadrat, ini rumusnya sama, cuman beda angka aja. Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2 dibagi dengan N. Sigma Y kuadrat F13. Kemudian kolom yang sebelahnya, ini sigma Y di kuadrat, artinya C13. C13 itu yang ini ya. Nah, ini sigma Y C13. Di pangkat 2 kan baru dibagi dengan N. Hasilnya 26,24. Maka di sini Y kuadratnya kita kurangkan aja kolom yang ini. 27,6 dikurang 26,4, hasilnya 0,882. Jadi ini Y kuadratnya. Kemudian mencari RXY. Nah, ini akar, jadi sigma XY dibagi dengan akar X kuadrat dikali Y kuadrat. Yang atas dulu, sigma XY. Sigma XY. Ini tadi sudah ada dia di D13, sigma X kali Y. Ya, D13, kemudian di bawah, yang di bawahnya sigma X kuadrat. Berarti sigma X kuadrat E13 dikali F13. Hasilnya nih 2.164.006. Jadi ini bawahnya. Kemudian hasil akhirnya mana? Yang atas dibagi dengan yang bawah. Artinya 1.416,87 dibagi dengan 21 juta ya. 646 hasilnya. Dan ini diakarkan. Jangan lupa di bawahnya diakarkan. Nanti di bawah. Ini akar ya. Yang bawah itu akar. Akar artinya akar pangkat setengah. Hasilnya berapa? 0,9762. Ini untuk yang korelasi. Kita bahas ke regresi. Nah, regresi tadi untuk melihat ada tidaknya hubungan. Nah, rumusnya kalau yang regresi silakan. Di atas N dikali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y. Jadi N-nya 11, sigma X-nya XY-nya D13 nih. D13, kemudian dikali sigma X kali sigma Y, berarti B13 dikali C13. Hasilnya negatif 108,8. Ini sama. Nanti kalian B-nya ini lihat di slide ya, rumus B. Jadi kalau saya sih sudah hafal, tinggal lihat ini. Kemudian yang bawah dibagi N kali sigma X kuadrat dikali sigma X dikuadratkan. Hasilnya ini bacanya di bawah ini sigma, lihat ininya N kali sigma X kuadrat, berarti E13 dikurang B13, artinya sigma X dikuadratkan, enter. Kita bagikan, tinggal bagikan yang atas negatif 1,108,8 dibagi 2.843, hasilnya negatif 0,038. Inilah B-nya. Nah, nanti kalian lihat di slide, kalau 0,38 itu gimana? Kekuatannya, ada nggak hubungannya lemah atau gimana, atau kuat nanti ini. Kalau ini kan 0,38 kayaknya tadi lemah ya, hubungannya lemah. Kemudian mencari A, interceptnya. Rumus A itu C13, kemudian artinya C13 itu Y dikurang sigma Y dikurang B kali sigma X. Nah, ini sigma X-nya H12. B-nya dari mana? B-nya ini dari koefisien regresi. Kemudian X-nya dari yang ini. X. Hasilnya berapa? Hasilnya setelah kita ini kan, hasilnya dapat kita kurangkan 16,99 dikurang negatif 35,35 itu hasilnya dibagi 11 ya, dibagi N ya ini di sini. Jadi A itu rumusnya Y dikurang B kali X dibagi 11. Hasilnya dapatnya 4,758. Ini A-nya. Kalau sudah dapat A-nya, sudah dapat B-nya, tadi koefisien regresi kan itu bentuk umumnya Y sama dengan A plus BX. Jadi A-nya sudah dapat. A-nya berapa? 4,758. Artinya koefisien
Ini kalau B-nya koefisien korelasinya dikurang karena hasilnya negatif. Kalau positif berarti tambah. Ini hanya bentuk umumnya. Kalau hasilnya negatif berapa? Jadi persamaan regresinya itu 4,758 dikurang 0,038 X. Inilah persamaan regresinya. Ini untuk mencari persamaan regresi. Nah, dengan cara yang sama, ini kan cara manualnya bagaimana tadi mencarinya. Ada cara gampangnya mencarinya dengan data analis. Klik data, kemudian klik data analis. Kemudian, klik data analis, pilih regression. Klik OK. Kalau sudah regression, OK. Nah, kemudian Y-nya, input Y range. Kamu input Y-nya, jangan ketukar ya. Yang Y jadi X, X jadi Y. Jadi ini di sini kamu harus butuh ketelitian. X range-nya yang variabel X-nya. Kemudian klik output-nya. Output-nya kamu mau di mana output-nya? Misalkan di sini letaknya. Oke, tinggal klik OK. Nah, sudah dapat. Nah, di sini ini koefisien determinasinya, ini koefisien ini korelasi 0,9 tadi saya buat merah sama kuning. Ini disebut koefisien determinat. Kemudian ini R kuadratnya, koefisien determinasi ini. Ini koefisien korelasi, ini koefisien determinasi. Kemudian apa lagi? Nah, ini yang dapat 4 tadi apa? 4 itu A-nya, intercept-nya. Ini intercept-nya A, kemudian ini koefisien regresinya atau B-nya. Sama, yang manual ini jalannya seperti ini, cara mencarinya seperti ini, B-nya negatif 0,38. Kemudian, gampang kalau menggunakan data analis. Nah, ini. Kemudian untuk yang di slide, kalian lihat ada di sheet kedua dan sheet pertama. Ini caranya nanti silahkan kalian amatin, dipelajarin, silakan dipelajarin. Kalau nanti tidak ada yang tidak mengerti, silahkan ditanyakan di grup. Nah, sampai di sini saya rasa cukup ya penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti tanyakan di grup kelas ya, di grup WA kalau yang tidak tahu.